Selamat datang Bapak Ibu, Shalom. Bersyukur karena hari ini, di bulan September ini, kita gak kerasa udah bentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru nanti. Tapi ini bulan September ini kita percaya semua karena kebaikan kemurahan Tuhan kita ada di sini. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Biarlah setiap pribadi lepas pribadi boleh mempersiapkan hatinya untuk boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia yang telah mati menggantikan setiap kita, darahnya yang telah dicurahkan di kayu salib, dan bilur-bilurnya yang telah tercurah untuk menyembuhkan setiap kita. Bahkan mahkota duri di kepalanya diberikan kepada kita supaya menjadikan berkat atas setiap kita. Atas setiap kita yang ditebusnya bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kebaikan, kemurahan dan kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan untuk menyatakan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Bapa yang baik, kami datang Tuhan membawa pujian dan penyembahan kami, membawa seluruh keberadaan kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami membawa sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu dicurahkan atas setiap kami. Kami mau memulai ibadah kami yang luar biasa hanya di dalam satu nama yang dahsyat luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Menggantikan
sakitku, pulihkan jiwaku. Kau yang mengampuniku, Kau yang melayakkan aku. Kini ku datang membawa pujianku, membawa hatiku, seluruh hatiku, segenap jiwaku, segenap kerinduanku kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat salibmu, terima kasih buat pengampunanmu. Kau yang layakkan aku, haleluya. Biar setiap kami boleh datang kepadamu Tuhan, biar setiap kami boleh dikuduskan, disucikan dengan darah-Mu. Biar kami bisa memandang wajah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan di hadirat-Mu Tuhan. Segala maya sindara lata kayase. Biar kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan pagi ini. Biar kami mengingat kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Biar kami boleh mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mengingat bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, amin, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamat. Bersama-sama nyatakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu, oh kasih-Mu, kasih Yesus. Biar bilur-bilurnya menyembuhkan engkau dan aku pagi ini. Ingat bilurnya yang sembuhkan luka, amin. Ingat salibnya yang penebusan. Katakan kasih, yes God, bagiku.
bangkit berdiri, katakan ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Yes God, kasih Yesus, kasih Yesus. Dan sekali lagi nyatakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Katakan kasih, kasih Yesus. Ingat bilur-bilur-Nya, sembuhkan engkau dan aku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebuskan. Haleluya, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang. Biarlah kita boleh memandang kepada salib Kristus. Dia menyelesaikannya bagi engkau dan aku. Sakitmu, deritamu, setiap kutuk, setiap sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan luka. Haleluya. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Jemaat Tuhan saja katakan sekali lagi, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mati bagi kami Tuhan. Kami nyanyikan kasih-Mu dan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Ingat bilur-Nya, sembuhkan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya. Kasih Yesus, kasih disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Lebih lagi, mari nyatakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang
Kita percaya bahwa di dalam salibnya, di kayu salibnya ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan kami percaya Tuhan saat ini jemaat-Mu yang datang Tuhan, yang datang dengan berbeban berat pasti pulang dengan kemenangan Tuhan, pasti pulang dengan kelegaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang lemah dibangkitkan dalam nama Yesus. Karena kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Dan kami terima dengan iman. Dan kami mau memulai ibadah kami yang dahsyat luar biasa di dalam satu nama yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, seberapa banyak yang datang ke tempat ini percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, amin. Kalau dulu dia melakukan mujizat, maka hari ini dia tetap melakukan mujizat. Kalau dulu dia melakukan kesembuhan, hari ini dia tetap melakukan kesembuhan. Yang percaya katakan haleluya. Come on. Hey. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Bertepuk tangan menari buat Allah kita yang dahsyat. Hey. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Semua boleh bertepuk tangan di atas kepala. Hey, hey. Semua katakan, kasih yang begitu besar, ya Tuhan, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan kita, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama nyatakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari, memuliakan. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Oh, oh. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey! Apakah jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mengucap syukur? Apakah di tempat ini adalah jemaat yang menerima kasih yang besar? Kalau jemaat di tempat ini menerima kasih yang besar, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Hey, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Semua dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya takkan berhenti, takkan berhenti, hanya untuk-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat di tempat ini adalah jemaat yang sangat luar biasa. Mau dipindahin ke atas, senyumnya tetap manis. Mau dipindahin di bawah, senyumnya tetap manis. Setiap hari Minggu semakin bertambah, senyumnya makin manis. Bilang dong kanan kiri, senyummu manis banget karena Tuhan Yesus baik.
bersukacita hari ini. Biarlah kasih Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita, dan biarlah firman-Nya boleh dinyatakan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan, supaya hati kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan dari setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami relakan hati kami Tuhan untuk diubahkan oleh Engkau. Kami persilahkan Engkau untuk mengubahkan hati kami Tuhan. Haleluya.
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku ya Tuhan, dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku ya setiap waktu. Come on, worship Him. Ku berikan hatiku ya Tuhan, dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku ya Tuhan, di setiap waktu. Apapun keadaan kami Tuhan, kami berikan yang terbaik bagimu. Ku berikan hati dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Mari nyatakan jalanmu. Bapa surgawi, Engkau yang mengetahui keadaan hati kami, seberapa dalam kami Tuhan, kami boleh mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah hari ini Tuhan Engkau berbicara langsung dalam kehidupan kami. Setiap pribadi Tuhan kami mau diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, pikiran-Mu, perasaan-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus mau belajar dengan rendah hati, kami mau menerima setiap nasihat teguran dan setiap perintah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu, kami terus mengalami proses pembentukan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami, Engkau memilih kami. Tuhan menetapkan kami untuk menjadi bagian dalam rancangan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Ya Roh Kudus boleh menolong, memberkati kami semua juga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya dikasih tema bulan ini dari Kolose pasal 3 ayat 23-24. Saya pikir ayat ini juga sering kadang-kadang saya kutip dalam khotbah-khotbah saya. Nah, tema yang diberikan kepada saya di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23-24. Kebaca yang belakang. Kalau sebelah kiri nggak bisa baca karena tertutup, derita lo, ya kan? Bukalah handphone saudara, buka holy gadget saudara, baca sama-sama yang keras-keras. Minggu depan di sini lagi atau di balik lagi? Balik lagi ya. Memang luar biasa gereja ini, pengembaraan seperti bangsa Israel. Tenang Pak, satu ketika sampai di tanah perjanjian. Ya dong, Tuhan menguji terus. Selama mengembara, mana selalu turun dari sorga, ya kan? Tetap nanti pulang ada makan kecil-kecil itu kan? Tetap, tenang aja saudara, tenang. Kalau saya urusannya yang pakai jas biru belakang ya. Oke, mari kita baca keras-keras. Kalau ada koma berhenti, ada titik stop ya saudara ya. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, titik dulu, koma. Jadi ini peringatan, apapun yang kita perbuat.
Jadi apapun saudara ya. Kalau saudara kita yang sana sampai ke toilet pun mesti ada doanya, betul nggak? Sungguh nekat yang nyata ya. Ini emang korban semua nih. Edis kalau lu nonton lu memang lu ya. Semoga lu bertahan sampai mati tetap setia. Takutnya tiba-tiba dia nyebrang terakhirnya. Iya takutnya. Saya tadi bilang ya kemarin tadi. You belum tentu masuk surga. Makanya jangan sok termasuk saya. Selama masih hidup ada kemungkinan murtad. Betul nggak? Makanya serius dalam bersekutu. Orang gembala aja bisa sekarang keluar-keluar di YouTube pindah tinggalin Yesus. Jadi nggak ada lagi tuh seperti saya kecil tahun 70. Kalau Kristen masuk surga kagak ada lagi tuh. Sampai mati masih Kristen dan melakukan tanggung jawabnya baru masuk surga. Nggak ada tuh, nggak ada. Mau berdebat boleh nanti, tapi situ bayar makan ya. Iya, nggak ada bu. Saya kecil diajarin begitu, main judi jalan terus. Kenapa? Karena pasti masuk surga. Nggak ada. Ada lagu. Kau dapati aku tetap setia. Baru masuk surga, brother. Iya enggak? Kristen tampar istri. Kristen tipu suami. Masuk surga nggak mungkin. Saya ngomong begini aja, saya setengah mati mempertahankan tiket saya. Saudara kita punya tiket ya, berangkat pesawat jam 2, datang jam 3, nyampe. Enggak nyampe. Makanya tiket itu dijaga, begitu waktunya terbang kita tetap punya tiket. Jangan pas waktunya terbang tiketnya nggak bawa, dilempar dari atas. Jadi harus serius saudara. Ini bukan soal yang umur tua, yang muda. Maaf nih mana ada yang muda nggak nih? Muka tua semua nih. Wah ini muda nih kacamata. Maaf ya jangan tersinggung ya Pak ya. Saya kasih tahu sama kamu nih, serius nih. Mana lagi yang muda? Jangan main-main dengan kekristenan. Saya selalu bilang, tadi pagi saya bilang, gereja ini umurnya berapa tahun? Berapa tahun Bu? 19. Kalau pindah gereja cari yang umurnya minimal 19 tahun. Boleh, saya setuju. Jangan pindah gereja, ada gereja baru setahun. Dia belum mengalami pasang surut, saudara. Oh tapi di sana keren, begitu mulai ada dry ice. Ya, lu pergi aja ke tempatnya yang pakai cincin, lebih banyak dry ice-nya. Gereja ini kalah sama dunia sekarang. Orang Pak kalau ke disco kita juga mesti kemas tapi rohani, munafik. Sorry ya jangan tersinggung, nggak ada. Masa mau panggil orang ketemu Tuhan, mesti pakai gaya dunia. Nggak bisa, udah deh kita laki denger ya. Lu lihat tekukan dikit, nggak ada mau pendeta juga. Saya pernah kebaktian saya bilang, Bu pindah ke belakang kemana, rok lu kependekan. Keganggu kita. Saudara-saudara ke situ terus, saudara-saudara situ. Udah jangan munak lah, makanya janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Jadi maaf Pak Gembala, maaf ya. Biarin mereka pergi tersinggung Pak. Kita butuh orang yang mau hidup kudus. Kalau cuma Pak Gembala mau rame, kita bisa Pak join bulan depan 2.000 tiap kebaktian. Pulang kasih lontong aja terus, kasih makan, jemputin. Masa mau seperti itu terus? Apapun juga yang kamu perbuat. Lihat, lanjut, koma, jangan lupa sama firman Tuhan. Perbuatlah dengan seperti untuk, bukan untuk manusia. Untuk Tuhan. Kenapa saya bilang saudara ini masuk neraka lebih banyak? Karena kalau ke gereja terlambat dia nggak malu. Gereja jam 10 sampai 10.15 nyengir aja mukanya udah jelek. Tapi kalau dia mau pergi ke Bangkok pesawat jam 8 jam 6 udah sampai loh. Sampai dia sampai. Untuk kesenangan dunia kita bisa on time. Untuk Tuhan, WL, singer, penerima tamu, telat biasa aja. Jemaat apalagi, kita kan juga jemaat biasa, lebih masuk neraka dalam tuh. Ya kan benar dong, kita aja yang pelayan belum tentu, apalagi lu yang jamaah, jamaah ya kan. Nggak bisa. Saya mesti ngomong apa adanya Bapak Ibu. Karena saya nggak ada jadwal ke Bali lagi, baru tahun depan lagi. Jadi ini habis-habisan nih, perpisahan nih. Jadi nanti... Tapi jadi tolong makannya yang spesial Pak ya. Saya nggak mau sebut menunya deh. Kamu juga berdua jangan ketawa. Terakhir kita makan es krim di Vilo. Walaupun makan satu tapi fotonya 40 kali saudara. Jadi BPCC ini di Jakarta udah harum namanya. Gila abis pelayanan diajaknya kemana? Discovery, buset tuh. Abis itu lo ngopi lagi. Padahal abis itu urunan.
Cuma kita yang tahu sama yang di Facebook, ya kan. Saudara, dalam hidup manusia ketika diciptakan Tuhan ada titik yang paling dalam namanya hati. Ya kan? Makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. You datang ke gereja, you dandan itu hasil dari hatimu. You ngomong dari hasil hatimu. You bisnis dari hatimu. Nggak ada orang yang keluar nggak dari hati. Kalau nggak dari hati, penyesalan terakhirnya. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Kan ku serahkan semua milik dan hidupku. On nggak? Apalagi itu? Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi. Bisa tiba-tiba nyanyi itu. Itu gerakan Roh Kudus apa? Memang dulunya bandel, saudara. Apalagi Brur Ambon tuh, pasti tahu lagu itu tuh. Ya kan? Jadi apapun yang kita perbuat, ini kita dalamin dulu nih. Jadi tidak ada bicara duniawi dan sorgawi, Bapak Ibu. Orang Kristen yang masih aneh-aneh, dia nganggap gini, kalau dia bisnis nipu dia boleh. Kita harus bedakan dong Pak, hidup dunia sama hidup sorga. Kalau pelayanan kita nggak boleh bohong-bohong Pak, kalau bisnis itu biasa. Aduh, penipu. Penipu saudara. Karena apapun yang kamu perbuat, jadi tidak ada yang namanya duniawi sama sorgawi, nggak ada. Begitu jadi Kristen, hidup kita harus sorgawi. Dengar baik-baik, ya kan. Saya berjuang untuk selalu sorgawi Bapak Ibu. Karena saya nggak mau kehilangan surga itu. Terserah orang yang nonton bilang, tuh pendeta nggak meyakini jemaat. Enggak, kita harus fair. Kalau hidup kita masih mila-mila, nipu di dunia, masuk ketemu papi terjadi mendadak rohani, nggak masuk surga. Nggak masuk surga, saudara, nggak masuk. Ini rame-rame doang nih, ngabisin sewa gedung doang lu. Ya kan benar saudara. Ini saya dikasih ayat seminggu yang lalu, jadi saya benar-benar sampai semalam saya renungkan. Ayat 24, 1, 2, 3. Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Lihat, Tuhan sudah menentukan upah. Jadi Pak Peter 19 tahun jadi gembala, tahu-tahu upahnya sama yang terima tamu, nggak boleh marah. Biasa-biasa aja saudara. Terserah bosnya, ada yang kerja 1 jam, upahnya sama yang 8 jam. Jadi dari sini kita diingatkan dalam hidup ini jangan minta pamrih sama Tuhan. Karena kita hidup itu sudah terima pamrih. Kita ke surga udah terima pamrih. Bagaimana kita mengungkapkan pamrih kita kepada orang itu yang penting. Gitu loh saudara. Ngerti gak sih diem aja gini? Ngerti ya? Hidup kita lah yang harus menceritakan pamrih yang sudah kita terima. Ini mungkin bahasanya bingung. Apa yang kita terima, Tuhan gak minta pamrih, tapi pamrih itu berikan kepada orang. Dalam bentuk apa? Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Amin. Amin. Pokoknya setuju terus. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Tuhan huruf kecil atau Tuhan? Rob. Nah, lagi rame tuh Rob, ya kan? Itu dia. Makanya. Iya. Nah, hati yang menyembah sekali lagi tidak membedakan sekuler dan tidak sekuler. Sorry ya pengusaha atau anak-anak muda. Ya ini kan saya lagi di gereja, ini anak muda nih, maaf ya, nggak apa-apa ya. Cari pacar, dia bilang Tuhan sama aja. Iya kan? Nggak ada. Tuhan banyak, saya selalu bilang nih, sekarang saya bilang. Ada pendeta panggil saya, nggak boleh dong ngajarin gitu ke remaja. Tuhan ya satu, nggak bisa, Tuhan banyak. Gue Kristen punya Tuhan, lu agama lain lu punya Tuhan. Ya kita adu aja mana yang benar. Tidak perlu pakai Roh Kudus, pakai otak, kita dikasih otak. Tuhan mana yang mengajari orang jahat dibalas kebaikan? Cuman Tuhan Yesus. Pakai otak aja. Yang lain lu jahat, gue lebih jahat. Lu baik, gue lebih baik. Tuhan mana yang mengajari kalau lu dihina, lu berdoa buat dia? Tuhan Yesus. Pakai otak, gak usah pakai Roh Kudus, gak usah pakai gemeter-gemeter tuh. Pakai logika aja. Itu ajaran baik atau enggak? Baik, ya udah gue pilih jadi orang Kristen. Selesai kan? Nah baru lanjutannya tegangan tinggi deh. Mau gemeter kayak mau apa. Yang penting menerima Kristus pakai ini. Bukan pakai emosi. Pakai emosi sih gampang. Besok lu pergi ke ajaran agama lain bisa emosi juga. Itu ada tekniknya kalau emosi-emosi begitu. Jadi logika ya anak muda dengar, maaf nih karena lu aja yang gue lihat ya kan. Lu kalau lu cari pacar lu mesti bener. Jangan modal cakep doang. Ya kan cantik tapi kosong.
Ya Pak saya cari habis di BPCC kurang ada yang cantik. Ya itu urusan lain. Ada, lu nggak perhatiin aja. Gue aja dari mimbar gue perhatiin. Ya kan. Gue perhatiin memang gak ada yang cantik juga sih. Ya kan? Aduh. Yang cewek juga cari dari gereja lain. Habis gak ada yang ganteng Pak di gereja saya. Gitu. Ada yang ganteng udah punya istri kan gak boleh. Gitu. Aduh ampun. Jadi hari ini tema saya adalah hati yang menyembah. Jadi udah gak usah tanya lagi ya. Menyembah tidak bicara tentang sekuler dan rohani. Begitu jadi Kristen, tadi pagi saya bahas. Yesus bilang gini, inilah perintah baru. Hidup mengasihi, perintah. Jadi mengasihi bukan pilihan. Itu orang dunia milih. Saya mau mengasihi, tapi Kristen. Saya Kristen Pak, perintah mengasihi. Saya Kristen, perintahnya yang kau buat itu harus untuk Tuhan. Setuju dulu dong. Kalau nggak setuju pintu ada di sebelah sana. Keluar aja pindah agama, nggak apa-apa. Nggak penting buat saya. Saya penting sama orang yang setuju. Jadi hari ini karena kita nanti mau makan tubuh dan darah Kristus, Pak Pendeta nggak boleh lama-lama ngomong. Karena mumpung ada di sini Pak Peter, saya minta maaf nih. Kita kan berasal juga dari gereja tua, kan banyak kan gereja tua kan, iya kan. Gereja tua tuh ada satu keunggulan dalam perjamuan. Biar dia dengar nih. Saudara tahu, kalau gereja tua 1 minggu sebelum perjamuan, jadi atau 2 minggu sebelum perjamuan itu akan diulang loh. Sama WL-nya atau sama pemimpin ibadah. Bapak Ibu, 2 minggu lagi kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu selesaikan masalah-masalah Bapak Ibu. Jangan makan tubuh dan darah Kristus dalam keadaan dendam, benci dan lain sebagainya. Tapi kita sembarangan kan? Lu masih benci sama orang, lu telan-telan aja terus semua. Ada yang on lagi ditaruh lagi di tas dibawa pulang. Nanti dia itu. Makanya maaf ya, gereja kita seolah-olah rohani tapi banyak juga teologianya yang salah. Itu benar loh. Kalau Anda punya persoalan jangan makan tubuh dan darah Kristus. Karena waktu makan ini kan sudah selesai. Sakit sembuh tapi pulang masih sakit hati loh. Serius. Di gereja-gereja tradisional ada begitu perjamuan dia keluar tuh Bapak. Dia keluar aja deh smoke deh. Kok keluar? Gak ikut perjamuan kenapa? Masih benci hatiku. Dia lebih fair loh. Lebih fair. Gue belum layak. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa berdosa. Saudara bilang, gue gak mau makan, kenapa? Lu mau hakimin, abis itu you datang ke gembala, konseling. Pak saya gak mau makan Pak, karena saya masih ada persoalan. Diberesin, doa. Susulan juga gak dosa bos. Ujian aja ada susulan. Kalau kan ada yang sakit gak ikut perjamuan, gembalanya datang ke rumah. Ke rumah sakitnya, gak ada aturan yang melarang itu. Jadi ini penting, apapun yang kamu perbuat, makan tubuh dan darah Yesus, masih dendam, mendingan lu jangan makan deh. Kalau langsung mati nggak apa-apa. Alkitab bilang ada yang sakit dan mati kan. Lu kagak mati tapi jalan ngegeser. Lebih parah. Lebih parah. Ya bener dong. Alkitab bilang makan tubuh bercanda, sakit dan nggak sedikit yang mati. Ay ngomong ay sekolah. Bukannya ay bohong-bohong dan ngalamin hidup. Selalu diingatkan. Boleh juga ya Bu WL ya. Minggu pertama kita mau perjamuan. Selesaiin persoalan lo. Utang bayar. Jangan bercanda, ya kan? Jatuh tempo, ngaku, jangan ditelepon matiin, kan gitu. Telepon matiin, enggak lagi cool, lagi komsel, lagi apa? Buah semangka berdaun sirih. Ya, apa yang harus kita lakukan? Lihat yang harus kita lakukan. Efesus pasal 6 ayat 5. Untuk yang bekerja, saudara harus bekerja dengan cara menghasilkan buah dari BPCC ini. Yuk gereja di sini, gereja ini hancur kalau kamu hancur di luar. Gila penipu dia. Gereja di mana? Hotel Haris. Udah sama deh tuh semua. Pukul rata kalau dunia. Yang nipu 2 orang, 30-40 orang semua pukul. Jangan kesana deh. Sanci Pak 378. Udah lah, lagu lama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Ya. Dengan tulus hati yang terdalam kan. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Tapi dalam terjemahan ini saudara harus ngerti. Kita taat, takut sama pemimpin juga yang takut akan dosa. Sama seperti gini. Hai istri-istri hormati suamimu. Kalau suami lo mabok, gila, begadang. Apa yang mesti kita lakukan, apa yang dia suruh. Yang ada jual ganja bareng kan. Kan dia sedang bicara suami-suami yang takut akan Tuhan. Gitu. Oh dia bilang ya lu mesti taat. Nah ini orang Kristen abal-abal kan gitu.
Udah ditabokin bengkak-bengkak, saya nggak suruh cerai, enggak. Tapi kan pisah dulu dong. Kalau nanti balik jangan sampai bengkak-bengkak kan. Tapi kita kan harus taat sebagai istri, biar ditabok juga ikut aja. Gaun biru pengantin, untuk apa dia belikan? Cincin emas pengikat, untuk apa dia belikan? Sepatu dari kaca, untuk apa dia belikan? Bila hatimu bercabang dua. Tapi tahan sebagai orang Kristen, saya nggak suruh saudara cerai. Alkitab bilang pisah dulu biar tenang. Dia pulang ditabok lagi, dia pulang tabok, kayak main karambol, tektok sana, tektok sini. Aduh, ampun deh. Kalau laki itu tabok perempuan, kalau perempuan itu nabok nggak fisik, tapi kalau suami udah mulai nyanyi gini, pulangkan saja aku pada ibu, itu udah berat tuh. Sama ku coba bertahan mendampingi dirimu. Itu berarti istrinya tuh. Istri gak bisa berhenti tapi cerai gak bisa makan hati. Ya udah deh. Walau kadang kala tak seiring jalan. Anak udah pada gede, cucu. Aduh udah pasrah. Iya kan? Emang begitu hidup ini. Saya mah kalau khotbah realistis dah, gak mau tinggi-tinggi, naik-naik ke sorga, turun lagi, lama, masih lama tuh. Saya dikritik orang, Pak pendeta jangan ngomong kiamat, masih lama kiamat, gak usah takut-takutin orang. Kiamat yang terdekat adalah waktu umur kita selesai. Itu kiamat terdekat. Akhir hidup itulah kiamat untuk kehidupan kita. Siap gak kita? Karena Alkitab bilang, Yesus menyertaimu sampai kesudahan zaman. Kesudahan zaman kita waktu kita diiring ke 1x2 meter. Biarin aja kalau nanti kiamat ada naga, ada itu nantilah kita gak ketemu kali. Yang penting siapin, karena saya khotbah sekarang kan saya selalu bilang, saya khotbah sekarang besok you mati. Siapa yang tahu? You dong, jangan ay masih ada jadwal, you. 1 jam lagi, saya jam 5 masih ada khotbah, you mati 1 masih ada banyak, ya kan? Saya nggak boleh, saya mesti masih lama karena saya masih diperlukan dalam pelayanan ini. Lihat nih saudara ya, ayat 7. Dan dengan rela. Rela itu artinya tidak hitung-hitungan. Kalau engkau mau bekerja nih untuk yang sekuler, gua kerja, gua hargai bos. Saya selalu bilang kalau saudara kerja, kerjalah untuk Tuhan. Kalau bos you masih jahat, tukang korupsi, tipu orang, you paling jelek dipecat. Dan Tuhan tidak pernah diam. Ketika anak-anaknya serius takut Tuhan, dipecat pun ada pekerjaan lain. Kecuali anaknya maling, dipecat, gembel dia. Tuhan gak menyediakan tempat pekerjaan buat penjahat, buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Dipelihara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu pasti. Iya kan? Dan dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Jadi yang pertama, menjawab tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menyembah Tuhan dari hati yang paling dalam. Mari menghargai diri sendiri dan menghargai sesama seperti menghargai Tuhan. Saya boleh gak cocok dengan Bapak, tapi saya gak boleh musuhan dong. Gak cocok kan itu masalah karakter, bawaan lahir. Rahim kita berbeda. Makanan waktu ini hamil aja beda. Gak apa-apa Bu, biar Bu. Alkitab bilang biarkan anak-anak ini main. Tapi itu kata Yesus, kata saya amankan Bu. Nggak Bu, bercanda Bu. Bercanda Bu. Biarin dia Bu lari-lari Bu, tapi jangan nabrak ini Bu. Takut dia tumpah ke dia, kudus banget dia ntar melayang-melayang. Ya kan? Maaf Bu. Aduh ampun nih. Menghargai diri sendiri dan sesama seperti menghargai Tuhan. Loving God and loving people. Itu bicara apa? Dalam kehidupan. Lihat nih, saya tulis supaya nggak salah. Kalau saya serimpet nanti saudara marah. Saya tulis, saya foto, langsung jangan lupa masukin story. Dalam kehidupan, baik dalam melayani atau bekerja, harus berani mempertahankan integritas Kristiani. Yaitu menunjukkan tanggung jawab dengan kadar yang sama. Jadi tolong ya, orang Kristen ada ini penghalalan bahwa ya udah kalau dia di DPR dia maling itu kan kerjaan dia, udah biasa aja. Tapi kalau dia di gereja, nah ini kemarin saya bilang nih di depan sahabat saya, Immanuel artinya Tuhan beserta kita, betul nggak? Kalau Tuhan sertai saudara, berkat ada nggak? Tapi kalau saudara rakus, maka Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kamu. Makanya kalau udah Tuhan tolong jangan rakus. Akhirnya keluar ayat sampai di sini Tuhan pakai rompi orange. Maaf bro, maaf. Wajar lah lo diomongin, soalnya lo bikin salahnya kacau.
Kalau gereja bela dia pasti kekepret, kebagian, ya kan? Nah, makanya kita setuju, soalnya nggak kekepret. Ya kan, aduh. Kemarin saya bilang juga, ada gereja di mana saya melayani di Jakarta. Ini perlu dicontoh Pak Peter, baik soalnya. Setiap kali selesai, kali ini kan selesai, istrinya Pak Chandra ngitung duit kan di situ. Ya di mana lah sekarang, posisi sempit nih, banyak kopi. Jadi setiap kali kita kebaktian, ini gereja lama lagi. Saya suka khotbah di gereja organ genjot yang nggak ada band gitu. Terus saya masuk kan berdoa lagi. Itu uang ditumpahin kan. Sebelum hitung dia berdoa Pak. Dia bilang, Tuhan kami nggak tahu uang ini datangnya dari mana. Orang mau mencuri kayak mau apa saya nggak ngerti. Tetapi sebelum kami gunakan kami berdoa kuduskan. Makanya kan kita makan berdoa supaya dikuduskan. Ya dong. Semua yang masuk ke sini haramnya banyak Pak. Kita makan juga makan nasi, padi ditanam pakai dewa loh. Makanya kita berdoa, nah, kita hidup di dunia. Makanya Bu Chandra jangan main tebar aja, 2.000 melulu isinya. Mulai hari ini lo buka lo doa supaya bulan depan gak ada lagi tuh bentuk 2.000. Tinggal di Denpasar masih kasih 2.000 gembel lupa deh. Maaf ya jangan tersinggung ya. 2.000 saudara. Hello 2.000, nasi kotak lo aja 11 ntar. Lo untung 9.000. Masih lo bilang lagi nih gereja kurang keren. Woi AC emang kagak bayar. Apapun yang kamu lakukan ibadah untuk Tuhan. Kasih kolekte untuk Tuhan. Menegur untuk. Saya nggak lagi disuruh minta duit loh saudara. Nggak ada, saya nggak ada ngomong-ngomong sama Pak Gembala. Pak Gembala cuma kasih jadwal. Saya kasih PPT udah. Nggak ada ngobrol-ngobrol. Cuma saya ngeri. Karena saya juga mata. Saya juga mau tahu urusan orang. Foto penyanyi foto. Saya ngelir gini. Ya ampun 2.000. Kalau udah posting gayanya pantai ini, pantai 2.000. Ini kalau insaf aja nih, ini orang ada berapa nih? Ada nggak 100? Kalau 100 aja 20.000 tuh 2 juta Pak. Oke rata-rata ada yang 50, ada yang 100. 35.000 aja di Pukuran. 3,5 juta, sewa berapa? Ya anggap deh 2 juta. Tiopo emang cukup. Cukup apa makan gua aja rakus. Udah pasti pribadi tuh. Kalau nggak ntar berantemnya setelah saya ke Jakarta. Ya kan? Jadi logika aja gitu. Logika berpikir itu harus waras gitu. Selalu kan bilang, ntar kan Tuhan pelihara. Iya Tuhan pelihara lewat orang. Orang ini nggak boleh diminta Pak Pendeta, didoakan. Tapi udah sampai bau urat-urat nih pengerja dari Tuhan. Kenapa nggak digerak-gerakin? Ini hatinya hati apa? Batu-batu karang atau apa gitu. Saya nggak lagi disuruh minta uang, enggak saudara. Tapi inilah salah satu ketika kita menghargai diri kita. Menghargai orang seperti kepada Tuhan. Ini dia. Bekerja pun integritasnya bagus. Beribadah punya integritas. Pelayanan punya integritas. Saya sih melihat. Saya kan berteman di Facebooknya BPCC ini. Belum lama kayaknya ada camp ya ibu-ibu ya. Jangan-jangan nombok nih bos. Ya kan kita nggak tahu gitu. Diajak seneng aja subsidi, buset. Gembira aja lo kagak mau bayar, gimana gua ajak menderita. Ya kan begitu saudara, jangan marah ya. Kita kan udah bersaudara nih. Udahlah gitu. Diajak Senin aja seneng minta diskon, gimana diajak susah. Kita pelayanan yuk kemana, ke Karangasem. Kita kayaknya naik dokar nih, gak ada yang pergi. Kan begitu saudara orang Kristen, makin kacau. Saya berani ngomong gini karena kita udah dekat. Ya, pasti nombok kan Pak Gembala, saya udah tahu banget deh. Udah nombok, dikasih makan, ngoceh lagi yang makan. Begini doang, aduh, sungguh nekat yang nyata. Ya kan, menjalani hidup dengan dasar kebenaran. Bapak Ibu gak ada hubungannya rohani sama duniawi, semua sama mesti hidup dalam kebenaran. Kalau kita berani nyatakan kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Saya berani ngomong begini karena saya masih yakin yang saya omongin benar. Emang kita pelit kok orang Kristen. Emang pelit. Kalau beli kopi bisa 45.000. Pernah gak seumur hidup saudara, maaf nih sebentar lagi Natal. Gak ada hubungannya nih saya sama Pak Gembala. Bisa gak saudara setiap bulan sisihin. Kalau 100 mungkin dari muka pelit ya. 50. Ya dari bulan apa nih? September, Oktober, November, Desember. Kasihlah 250.000. Seumur hidup saudara jangan-jangan belum pernah kasih 250.000. Nih buat Natal udah jangan berisik. Tapi minggu tetap kolekte bukan dipotong dari situ. Pas minggu kolekte gak ada yang kasih, kenapa? Udah dipotong Natal. Tengkulak aja gak sejahat itu. Tengkulak masih kasih kolekte menyumbang Natal. Ini serius saudara. Kita gak ada. Kita cuma nuntut sama gereja.
Coba saya tantangin saudara walaupun saya nggak datang. Kada dong, ulang tahun bayi yang kita tahu gede jadi juru selamat. Pelit. Ini anak kecil tadi nih, maaf ya Bu ya, anak ibu ulang tahun. Ini nggak ngerti apa-apa nih, masa depan belum jelas. Kita bisa bikin loh. Kita bisa bikin di pesta yang luar biasa, betul nggak? Satu kepala 30.000, 100 orang 3 juta. Nyanyi-nyeng, masuk story. Nggak nyangka anak mama udah setahun, ngeng. Gede bandar narkoba, ya kan kita nggak tahu. Tapi Yesus yang kita tahu nih, gede jadi juru selamat. Pelitnya minta ampun. Dia bisa bilang gini, kan dia sudah kaya di surga. Dasar memang. Aduh ampun deh. Saya nggak lagi minta sumbangan ya enggak ya saudara. Saya memang lagi semangat minum kopi 2 gelas soalnya. Tadi saya sebelum khotbah kopi Aming. Pas yang kedua kayaknya udah 2 tahun nggak pernah disuguhin kopi. Gue minum kopi lagi di luar. Nah, ngerti tuh maksudnya. Besok kalau gue datang lagi kopinya udah ada di meja dong. Nggak ngerti. Masa gue mau minta sama gembala sih. Kalian juga nggak ada yang tergerak. Emang pelit semuanya. Jadi itu saudara. Orang percaya bekerja bukan alasan gaji walaupun kita perlu uang. Karena kalau alasan gaji kurang terus. Betul kan? Pindah di sana gaji beda 100.000 aja nggak konsisten, nggak komit. Pindah alasannya gaji terus. Biaya hidup gede bro, enggak hidup terus nih yang ngerasa uangnya kurang hidup kan? Kan ada orang bilang, saya ini orang susah, hidup aja terus. Iya kan? Ya dong yang nggak percaya Yesus aja hidup, apalagi nggak ada tuh, lihat nggak ada timbang berat. Badan tambah, ya kan nggak ada. Pak saya orang susah, tapi timbang naik terus berat badan. Ya berarti makan kan? Atau diabetes, 2 aja, ya kan? Integritas itu bekerja dengan benar dan jujur. Nih integritas itu penting. Dia menjaga benar marwah kekristenan dia. Jadi jangan curang di tempat kerja. Jangan ada penghalalan tentang ya kita kalau di gereja jangan gitulah. Kalau di bisnis oke. Nggak ada. Di gereja di bisnis sama. Apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ini orang paling ngerti karena kecil di jalanan. Kalau kita lagi teriak demo mesti ada yang kasih minum. Orang nggak ngerti loh pada semua. Dasar. Kurang sensitif, ngaku punya Roh Kudus. Ini memang nih, kalau di Alkitab Simon Petrus nih, yang bandel tapi gereja. Nah, itu Simon Petrus. Banyak yang Thomas, makanya kita lihat dulu kalau Natal makannya enak baru kita kasih kolektor. Nah itu Thomas. Yang kedua, biar cepet habis lah. Lama juga nggak tobat pak mereka pak, begini-begini aja. Tindakan apa yang harus kita lakukan agar dapat menjalani kehidupan? Kan apa? Yang pertama yang harus kita lakukan jelas menghargai diri sendiri. Saudara kalau kita nggak hargai diri kita susah dalam hidup ini. Jangan kita hargai orang sementara kita nggak tahu nilai kita tuh seberapa. Nanti kelebihan nilai kita 6 kita hargai orang dan pergaulan tinggi banget kita yang kejebur. Hidup ini mesti ada keseimbangan. Tapi yang menjadi pengukurnya adalah firman Tuhan. Kan ada orang sampai ini ya, dikejar orang utang karena dia ngebantu orang pasang badan untuk orang. Kan ada gini, ya gue nggak ada, ya udah ntar gue pinjemin deh sama Pak Gembala. Abis itu dia nggak bisa bayar, kita yang repot. Nah itu tidak mengukur sampai di mana kemampuan dia. Itu penting saudara ya. Jadi sama aja kayak pelayanan. Udah tahu dia ya kita tahu lah kita punya kemampuan sampai di mana. Udah tahu dia nggak ada di bidang itu, dia masuk gitu. Satu desa ada 20 orang. 7 orang kesurupan gak sembuh dari sini gue doain ikut kesurupan dia. Ya karena dia tahu kemampuannya gak sampai situ. Jadi orang itu juga mesti ukur. Jadi tentara jangan nekat-nekat gak ada ukurannya. Saya gak berani kalau saya bilang Pak mau gak pelayanan di daerah Brur kita nih. Misalkan di hutan-hutan yang kita lewat aja merinding. Singa lewat tertawa. Ya enggak di situ panggilannya. Gue BPCC aja dah. Ya, panggil aja yang mau mati dimakan macan. Mas Boy macan. Ya enggak. Jadi mesti ada ukurannya. Saya sekarang mengukur, saya nggak bisa. Saudara ajak saya, Pak pelayanan mak, misalkan. Kalau kenapa? Becek segini, enggak. Cari aja yang muda nih, ini yang umur gini. Nih. Kenapa? Karena saya ukur kekuatan saya, kesehatannya, bukan nyali. Saya sudah lakukan itu seumur dia. Terus gue lagi, nah yang beginian mau ngapain ke mall? Ya kan begitu saudara. Jadi ukur. Pak Daniel nih sama ibu, ya jangan ke daerah-daerah lagi pelayanan. Di kota aja juga sama kok berkatnya. Misalkan Pak Daniel udah 70,
Nah, turun pesawat aja udah dimarahin sama penumpang lain. Lama amat sih turunnya. Nah, jadi udah jangan gitu. Kalau kita udah 65, 70, udah misi itu di teologi ada dua. Perkotaan sama pedesaan. Kalau udah 60-an, udah terimalah. Udah tuwir bos. Turun nyicil, nurut tangga nyicil. Tapi kita harus menangkan jiwa, kita harus pergi dulu ke Papua. Ya lo nyusahin panitia di sana. Yang hobi dandan, sok-sok pelayanan ke daerah. Mau ke toilet jam 2 nyusahin satu tim. Iya kan? Bu mau ke toilet dong Bu Esther, mau ke toilet. Ya pergi dong, ada kecoa. Ya. Saya bingung, setan dia tengking, kecoa dia takut. Jadi banyak Kristen pembohong saudara. Kecoa di Alkitab gak pernah bunuh orang, gak pernah. Lu ketemu macan takut boleh, kecoa lu takut. Tapi dari oleh darah anak. Minggir dia. Kenapa? Kecoa ya. Ada basi dah. Aduh ampun. Yang kedua kita lihat saudara. Ini jadi kita nih bersukacita, berdoa, bersyukur. Orang yang mau menyembah Tuhan nggak ada jalan lain. Jalannya ini hidup harus bersukacita. Sukacita bisa tahan lama nggak berkarat kalau dia berdoa. Ya kan? Berdoa yang diomongin apa? Terima kasih Tuhan, lu baik sama gua gitu. Bersyukur itu kekuatan orang Kristen. Nah, lihat saudara ya. Orang tahu bilang terima kasih Tuhan, dia nggak akan pernah kehilangan akal untuk hidup ini. Mari kita lihat nih, bagian yang penting dalam hidup ini. Dengan bersukacita akan memperkuat dasar bekerja melayani Tuhan. Bos lu galak kalau lu bersukacita. Karena lu kuat berdoa di rumah. Maka syukuri aja. Syukuri aja. Bos marah, syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah. Itu Kristen loh. Terus apa lagi teksnya tuh? Mari jalani hidup ini. Terus apa ya? Melakukan yang terbaik. Emang itu salah? Enggak ada yang salah dong. Yang salah tuh buang saja buang saja. Apa tuh? Ya apa itu yang apa? Lu tahu semua. Cukup sudah kukatakan itu duniawi. Untuk kesekian kali aku sayang kamu. Dia ngomong ke bini orang itu duniawi. Duniawi. Tapi kalau ini syukuri apa yang ada. Hidup nih anugerah. Mari kita kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya orang Kristen yang serius, dia ada di gereja, dia tahu bahwa irama nafasnya itu adalah doa. Saya dulu kecil di sekolah Kristen selalu dibilang gini, doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Berhenti doa, nafas berhenti. Secara rohani kita mati. Makanya kehidupan ini, aduh ampun Tuhan, susah banget. Kita menyembah Tuhan bukan hanya lewat lagu ibadah. Yang tadi nih, yang lu cuman kusuk nyanyi Tuhan. Itu bagian dari menyembah. Bukan itu menyembah satu-satunya. Itu ungkapan kita bersama-sama oke. Tapi menyembah yang sesungguhnya di rumah. Di kamar tidur lu. Lagi masak. Kita bisa bilang Tuhan baik. Naik mobil Tuhan baik. Itulah menyembah. Kalau dulu pernah terkenal bukunya Rick Warren ya. Purpose Driven Life berapa tahun lalu tuh. Kan menyembah kan bukan sekedar nyanyi. Tetapi hidup ini adalah hidup yang menyembah. Ketika kita ngobrol orang bisa memuliakan Tuhan mendengar obrolan kita. Ketika kita tampil pakaian kita, aduh orang bisa lihat nih hatinya beres apa enggak. Saya mungkin banyak gak cocok sama pendeta kekinian. Saya sampai sekarang sampai mati, sampai kapan debat. Saya tetap gak setuju yang namanya anak muda pergi ke gereja pakai celana robek-robek. Ya nggak, bahasa orang Batak saya ini tolol. Apalagi orang tua nggak negor anaknya ke gereja begitu. Saya selalu ngomongin sekarang di Jakarta. Nggak ada. Memangnya mau jala orang mesti gaya disco. Nggak ada. Kok kita jadi kalah sama disco? Bukannya disco harus ikut-ikut kita. Bukankah kantor harus ikut gereja? Betul nggak? Sekarang gereja Pak Peter bisa undang orang kantor, motivator, khotbah. Bodoh kan kita. Kita belajar loh dari orang dunia. Mesti orang dunia belajar dari orang Kristen. Tapi kita udah gak bisa, kita ke gereja aja terlambat. Karena gak ada gajinya Pak, ke kantor ada gajinya gak boleh terlambat. Kan jadi begitu. Akhirnya kita panggil orang kantor karena dia Kristen, dia ajarin.
KPI lah segala macam. Itu semua udah diajarin Yesus. Pagi-pagi benar, Markus 1 ayat 35. Dia pergi berdoa. Siapa yang paling on time dalam hidup ini? Ini orang Kristen emang kacau sekarang. Maaf ya, karena ini udah terakhir, gak ada lagi. Gak tahu tahun depan lu masih ada apa enggak ya kan. Pokoknya ini saya harus sampaikan. Bangun pagi doa tiap hari. Hindari budaya mengeluh, jangan gosip. Udah bagus, bahasa Jakarta, udah bagus lo kerja. Berapa ribu orang berhenti bekerja. Kemarin ngobrol nih, saya cerita sama anak saya. Saya kan kalau sama anak saya udah kayak temen. Kalau ngomong, lu lama-lama gue tabok ya, itu biasa gitu teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Saya khotbah di satu perumahan orang kaya. Ternyata orang kaya ini orang-orang pintar. Orang minyak, per ini. Yang suka dipakai pemerintah kalau sidang di luar negeri. Apa jadi tenaga ahli, apa sih kalau sidang itu kan ada ahli-ahli gitu. Dia bilang, Pak tahu nggak Pak? 60% itu sekitar orang miskin di Indonesia. Lu jangan katanya jangan hitungan orang Indonesia, manipulasi aja. Ada sekitar 196 juta orang miskin. Katanya nih di PBB. Apa ukurannya? Kita kan kumpul. Ukurannya, maaf ya saudara jangan tersinggung ya. Ukuran orang miskin adalah penghasilannya dalam sebulan 2 juta. Gitu. Jadi itu dianggap miskin. Bayangin nggak 196 juta orang tidak sampai 2 juta. Istri 1, anak 4 hidup dengan 2 juta. Makanya bangun pagi kulit hitam, siang jadi silver. Habis khotbah besok saya jalan sama anak saya bilang berdua, sini lo. Biar bapak lo pendeta, kalau kurang ajar gue tabok juga lo. Gue bilang. Kenapa? Papa kemarin dengar ada orang 1 bulan 2 juta mesti hidupin keluarganya. You lebih lo dari segitu saya bilang. Lu hargai ya duit hari ini saya bilang. Besok kita akan tiba pada saat itu saya bilang. Dia diam aja. 2 juta bagaimana orang mau hidup? Gitu. Kan akhirnya jadi pencuri, copet, nipu, ada di gereja, semua kumpul di sini. Tapi saya percaya orang Kristen tetap ada pemeliharaan. Allahku kan memenuhi keperluanmu. Mungkin saudara juga 2 juta, tapi tetap sekolahkan anak kita. Tetap jalan. Kenapa? Karena kita lakukan semua dengan ucapan syukur, berdoa, bersukacita. Boleh internasional, BPS-nya internasional menghitung kita nih miskin. Ya nggak apa-apa itu urusan lain. Karena saya percaya dengan takdir. Takdir orang Kristen masa depan penuh harapan. Itu takdir. Takdir itu bahasa, karena kita nggak suka bahasa sono. Bahasa kerennya kan ditetapkan. Takdir itu nggak berubah. Penetapan kita masa depan penuh harapan. Penetapan kita dia memelihara hidup kita. Jadi hasil survei itu jangan membuat kita gentar. Wah Pak Pendeta bilang 2 juta berarti saya miskin dong. Ya nggak usah dipertegas emang miskin gitu. Ya nikmatin aja itu hidup kemiskinan itu. Dengan mengatakan sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Gue miskin tapi anak gue bisa sekolah. Kristen ini seperti main sulap saudara. Simsalabim. Duitnya dikit tapi tetap bisa liburan kan. Ya yang baru dari Bangkok. Ngajak kagak. Ya kan jadi ini kita perlu belajar. Bayangin gak Pak, 196 juta orang hidup dengan 2 juta. Wow, ngeri. Tapi kita tetap still pakaiannya. Still tahu ya still, pokoknya keren. Nggak ada yang jelek tuh lihat tuh. Ya nggak, muka boleh jelek, pakaian yang penting cakep. Ya kan? Iya dong, kalau muka nggak bisa dipugar, pakaian bisa. Kenapa lu liatin gue jelek? Jangan liatin gue dong, lihat pakaian gue dong. Iya kan? Jadi sekarang kalau ngomong liatin sepatu dulu ya. Ya itulah pembelaan si miskin saudara. Saudara lihat yang ketiga nih. Mengucap syukur harus jadi senjata. Kita berperang dengan dunia ini yang selalu membuat kita gak mungkin. Kita pasti kalah, kita pasti rusak. Senjata kita adalah Tuhan baik bos, Tuhan baik. Itu menguatkan orang loh, Tuhan baik. Saya gak mau pakai bahasa tinggi-tinggi. Orang bilang masa depan gak ada harapan, Tuhan baik. Aku tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai hidupmu, masa depanmu. Karena aku merancangkan, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ayatnya jelas, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jangan Bu, khususnya yang perempuan jangan tersinggung ya. Maaf, dosa emang lebih banyak di kaum wanita. Bener. Pernah gak laki sama laki di gereja mau mulai ibadah gosip? Nggak pernah. Cuma perempuan.
Begitu duduk, Ci lihat deh Ci, kenapa? Mana cocok sih rambutnya disemir, gue bingung deh. Makanya dosa lebih banyak perempuan. Bener nggak? Saya masuk, nggak pernah saya bilang, Pak Mul bajunya itu terus, Pak Peter bajunya, enggak. Cuma perempuan. Mana cocok sih tasnya coklat, udah tahu bajunya kuning. Terus teman, iya tapi kan sekarang lagi model yang tabrakan mati lo tabrakan. Nggak ada, memang maaf ya Bu, jangan tersinggung, bertobatlah Bu. Memang itu efek, mau didoain juga putus dosa, emang si Hawa duluan yang makan buah, ya kan? Ya bener gitu, tapi pasti di BPCC nggak begitulah. Percayalah, saya lihat begini padat ruangan, aduh saya seneng banget pas masuk tadi, wih luar biasa. Cuman saya salah tanggal karena minggu pertama tidak ada pembagian agar-agar. Saya udah bawa tas yang dingin itu loh, yang dingin. Kemarin saya sampai pergi ke Mart ini cari tas supaya 20 biji sayang istri, masukin kulkas taruh. Saya ke Fore di bandara, Pak Bu minta es batu dong. Betul loh Bu, permana tuh Bu? Perjuangan. Masukin es batu sampai rumah, istri langsung foto, makasih ya Bu Gembala. Aduh, salah. Istri saya bilang, agar-agar, salah tanggal. Hari ini tubuh dan darah, lu mau lo. Beli aja di toko buku, ya kan. Jadi bersukacitalah senantiasa. Ya Bu ya, bersukacita. Saya nggak mau bikin sampein firman Tuhan saudara pulang stres, nggak mau. Yang penting ingat, hidup bersukacita. Gua mau berdoa, gua mau mengucap syukur. Apapun dalam segala hal, Tuhan inginkan, perintah lagi. Bukan pilihan. Jadi jangan kasih, kalau Bro Timur bilang, jangan kasih muka bangka, ya nggak? Muka mesti senyum-senyum. Tapi Bapak nggak tahu persoalan saya, itu urusan lo, senyum. Muka udah standar cemberut, senyum. Supaya saudara tahu. Yang ketiga, terakhir melulu ya. Kecil miskin di Senen naik angkot, kalau malam bilang terakhir gitu. 46 gitu kan. Tahu kan 46, 4 yang dekat pintu, 6 di sana ya kan. Pasti tagi ngantuk ya. Makanya punya pengalaman miskin paling enak. Lu lahir langsung kaya, nggak bisa cerita. Gue lahir gue bingung, nggak pernah naik bis seumur hidup. Dia menderita tuh hidup kayak gitu. Saya punya teman dari kecil di Ancol mana. Saya khotbah salah loh, khotbah di orang kaya. Ingat kan kita kuliah, pernah naik bis kan? Dia jawab loh, nggak pernah Pak. Iya bener, nggak pernah. Bener nggak pernah. Mamanya bilang, iya kita dari kecil kan kita udah ada berkat. Enak kalau orang kaya ngomongnya. Kita naikin mobil, soalnya kan Jakarta orang kaya kalau ngomong emang enak. Ada berkat. Bagi kagak. Lu yang kaya-kaya ya, yang pelit. Kalau lu miskin jangan cari gembala. Jangan pas udah miskin lu bilang, Pak Gembala, saya ini ketipu. Ya penderitaan sama dia terus. Kenapa lu kalau ketipu 2M, kenapa lu gak bagi dia 1M? Baru lu cerita tiap hari, dengerinnya juga enak Pak. Saya pendeta yang begitu Jakarta. Giliran udah susah baru ketemu saya. Saya pagi ini, ya nasib gue. Jadi inget ya, kalau kaya makan sendiri susah jangan cari gembala. Lu cari aja tuh polisi lapor, dihabisin lagi lu. Maaf nih, kita kan udah saudara ya, jangan tersinggung ya. Ngomong belak-belakan aja lah, muter-muter teologi ketinggi-tinggian, ya kan. Ya dulu, dia, sekarang dia Septuaginta, aduh pusing sendiri. Gak usah Inggris lah, biar katanya keren gitu Inggrisnya, gak ada Indonesia. Gak usah nyanyi Inggris lah, banyak yang gak ngerti loh Bu. Bener Bu, jangan kebanyakan Inggris. How great is kemarin kita ngobrol kan, ada nenek-nenek, sekarang future. Ya saya kasih tahu. Udahlah, kita orang Indonesia, kita punya bahasa ibu. Kayaknya kalau Inggris tuh udah keren, apalagi WL nih, anak-anak muda seumur gini. Diulang 3 kali, bingung oma bingung. Ya kan, how great. All my life you oh my God, apa? Begitu lihat nih, umur di atas 40 udah lagunya lemah-lemah aja. Kekuatan serta penghiburan. Main trompetnya juga enak. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Tahu kan lagu itu? Ku diberi, baru petugas tutup peti datang kan? Oke. Mari kita lihat. Ini nggak ada hubungannya sama perpuluhan yang tadi diomongin. Ya, tetapi memang ini bicara tentang pemberian Lewi. Jadi ini tafsirnya jangan salah. Saya tafsirnya bukan sedang menafsir pemberian. Tapi Tuhan dari dulu selalu bilang begini.
Israel punya 12 suku. Tapi ini kita mau jujur, tapi banyak yang menyimpang gitu. Nikungnya lain gitu. Sebetulnya orang Lewi itu paling kaya dari 12 suku. Saya bisa bayangin enggak? Ada 12, satu orang Lewi. Yang 11 itu kena pajak 10%, betul ya? Harus kasih orang Lewi, berarti orang Lewi dapat 110. Iya kan? Tetapi waktu dia dapat untuk apa? Saudara kan juga mesti tahu. Benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Kalau Lewi masa kini kan lain. Ganti mobil, ganti tas, ganti... Tetapi... Ini yang biasanya nyeletuk yang pelit nih. Enggak. Ini saya lagi serius. Supaya ada belajar... Saya bukan ketawa aja, belajar juga. Saya juga... Biar saudara tahu saya berkualitas juga, ya kan. Saya juga ngerti soal begitu. Tanggal 20 saya berangkat ke Israel, doain ya, jangan minta oleh-oleh, doain aja ya. Enak aja loh, bayar mahal minta oleh-oleh lagi. Bersahabat juga nggak terlalu akrab. Kenal cuman sebulan sekali aja. Ini aja yang 3 aja yang akrab nggak minta, ya kan. Itu lagi minta ya. Lihat saudara, Tuhan bilang begini kepada Musa. Musa sampaikan, lu kalau kasih harus yang terbaik. Karena you kasih untuk Tuhan. Nah lalu Tuhan bilang begini sama Musa. Apa yang kau kasih yang terbaik buatku harus sama juga kau kasih yang terbaik buat Lewi. Yang kerjanya jaga rumah Tuhan. Jaga api jangan mati. Pokoknya udah semua deh. Kebersihan dan lain sebagainya. Nah yang mau saya bahas bukan saudara bicara soal. Saya kan juga gak tahu lah soal perpuluhan apa. Tetapi yang mau saya bahas adalah selalulah memberikan yang terbaik dalam segala hal. Waktu kita bekerja itu seperti 11 suku memberikan yang terbaik. Waktu you bekerja jangan sekedar yang penting datang absen, kerja yang penting gak dipecat terima gaji udah. Safe player, Inggris ya kan. Jadi pemain yang safe aja deh kita, yang kita tenang-tenang aja. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen tuh kalau dia diterima kerja, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya melampaui target yang bos kasih. Istri saya kan HRD cerita-cerita. Orang kaya ini zaman sekarang Pak Peter ngeri banget. Dia bilang begini kan sama anaknya. Kamu kalau bos suruh kerja nilainya A. Kamu harus kasih A plus dong. Betul kan? Itu bener gak? Dijawab begini loh sama anak generasi begini nih. Nih. Mana itu singer WL. Lu jangan buang muka lihat gue loh. Masa dia jawab begini di HRD? Kamu harus kasih lebih dong. Wah itu namanya cari muka dong. Jadi dia anak sekarang. Targetnya segini, ya segini gitu. Ini gak boleh. Orang Kristen tuh harus selalu lebih porsinya. Makanya Tuhan udah ingatkan dulu. Ini memang gak ada hubungannya. Sekali lagi gak ada hubungannya dengan persembahan. Tetapi kalau mempersembahkan harus yang terbaik. Soal kerja, saya udah kasih yang terbaik Pak. Pelayanan di sini terbaik. Tapi saya gak dapat yang sama. Tuhan yang dapat. Tuhan yang kasih. Ingat promosi ilahi gak bisa diganti dengan promosi manusia. Lu kerja, lu mau mati-matian kalau Tuhan promosikan orang ini, sampai kapanpun gak bisa jatuh. Jadi untuk kita dipromosi Tuhan, kerja aja. Di kantor ini mentok, gak apa-apa. Pasti keluar akan dibawa Tuhan ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah ini penting buat kita. Makanya tema hari ini, hasilkan yang terbaik dari hati. Tindakan yang terbaik juga jangan pernah ala kadarnya. Bahasa Jakarta saya nggak tahu bahasa di sini. Ala kadarnya taunya kayak yang penting saya pelayanan, yang penting saya dijadwal sama tim musik nyanyi ya nyanyi. Aduh, yang terbaik dong. Well singer pakai baju yang terbaik, bukan yang termahal, terbaik. Penerima tamu yang terbaik. Jadi jemaat datang yang terbaik, bukan termahal yang terbaik. Kadang-kadang kita kan nggak malu ke pesta nyalon bisa 150.000, ke gereja udah kagak nyalon. 10.000, bukan soal duit lagi nih. Tapi kita terlalu menghargai dunia itu lebih daripada Tuhan. Kita kadang menghormati orang lebih daripada Tuhan. Jaga perasaan ibu lo, nanti dia tersinggung. Tapi gak jaga perasaan Tuhan. Misalkan ibu mencuri gitu, terus gak ada yang berani tegur. Tapi kan dia baik. Tuhan udah nangis loh. Itu penting itu saudara. Jadi amankan anak itu. Gitu. Masih lompat. Nggak bu, bercanda bu. Anaknya ibu ya? Nggak apa-apa, biarin bu nggak. Dek, cari kolong deh, lebih enak deh.
Gua kalau di Medan ngeri Pak, pendeta lagi khotbah. Nggak apa-apa dek, nggak apa, main di depan di kali dek, merokok dek. Wah lu, kalau gituin bagaimana? Saya ingat waktu kuliah gitu anak kecil, main kau di kali, merokok kau sana. Buset deh, memang kacau. Saudara lihat, ya jangan ala kadarnya. Jadi yang terbaik di kantor, terbaik di gereja harus sama. Kenapa kita di kantor mati-matian? Mau nyumbang, mau capek, mau on time, di gereja enggak loh. Ya kan? Gereja ini tempat membentukan karakter. Gereja ini rumah sakit jiwa. Yang jiwa sakit tuh dibetulin di gereja. Di rumah sakit jiwa disuntik doang, disuntik biar kalem. Di sini lu teriak 1 jam selesai urusan lu, balik kantor rapi. Itu penting. Lihat, Tuhan hanya menerima persembahan yang terbaik. Ayat ini saya dapat semalam nih, Bilangan 18 ayat 12. Wah, Tuhan gak mau loh yang sekedar udah 2.000 lecek lagi. Dilecekin. Lu udah 2.000 yang terbaik kayak rapi, kesian dong bininya Chandra ngitung lecek, bau asin semua, habis ngitung darah tinggi. Ya enggak, itu makanya kan ada gereja yang suka kasih amplop. Maksudnya supaya rapi, tetap barangnya lecek dimasukin di amplop. Memang udah sakit. Sembuhlah di BPCC. Ya. Lihat, selalu ingin menjadi profesional. Profesional saya kasih tanda petik, maksudnya bukan bayaran. Profesional itu berarti ahli. Jadi maaf kalau suara ngepas-ngepas jangan paksa nyanyi. Lu bukan ahli nyanyi. Jangan bilang saya nggak mau main sama di gereja Pak Peter. Saya kan penyanyi nggak dijadwal. Udah sadar dong, sama-sama sadar. Ya ngomong aja nadanya nggak sama, ngomong nggak sama. Ya kan gitu kan? Saya pokoknya saya nggak suka saya dikasih penerima tamu. Ya lu sadar, lu bagus, badan lu tinggi, apa terus ini orangnya ramah. Ya udah di situ. Kadang-kadang orang suka nggak tahu, makanya profesional lah di bidangnya. Ya, ini bisnis orang Kristen banyak ketipu, kenapa? Karena nggak profesional. Yang ada di otaknya cuan. Kemarin saya baru datang ke Serpong, dekat saudara saya. Dia dapat uang pensiun 4 miliar. 2 minggu habis uang masa tuanya. Gembel dia, nggak ada yang bisa tolong. Mati dia sampai pasti. Karena ada orang ini biasa taruh 100 juta 2 bulan ini hitung-hitung itu jago deh itu ya. Hitung-hitung dia bom dapat, dia hantem 4 miliar habis lapor. Pak saya gimana? Ya gimana? Ya tadi saya bilang kalau 2 lokasi gue tiap hari gue doain lo. Lokasi orang gue terus doain lo iler dong, ileran. Bener dong, iya dong. Lu jadi gue jadi tempat penderitaan lu, gue bilang. Waktu lu dapat pensiun lu ke Eropa keliling-keliling, duitnya habis, dia bom di bisnis itu. Ya kan sempet dapat. Hati-hati Pak, punya hikmat Pak. Punya hikmat. Duit aja di kepalanya, bingung. Uang, lagi-lagi uang. Ada tuh dulu lagunya, uang memang bisa bikin orang, ada kan. Mengaku bujangan. Nah, bapak-bapak nih. Kepada setiap wanita ternyata cucunya segudang. Jadi lihat tuh, kita nggak mau maksudnya dia profesional. Tukang operator harus profesional, maksudnya dia benar-benar memahami. Main musik dia benar-benar memahami. Dan yang paling inti Tuhan dia harus benar pahami. Kalau nggak ada gunanya, kumpul-kumpul aja kita di sini, nggak tahu Tuhan, ribet. Yang paling bahaya orang Kristen ngomong begini, Tuhan juga ngerti. Atas dosa kita Tuhan mengerti. Udahlah Tuhan juga ngerti. Emang hari ini ada drama Natal, Maria Magdalena udah masuk. Oh bukan, saya pikir drama Natal Bu Gembala. Saya pikir udah mulai. Begini kan, kirain orang Majus datang turut bintangnya. Soalnya masuk ketutup, pas dibuka Ibu Gembala. Aduh, maaf. Nah, tadi masuk pakai selendang. Saya pikir nekat yang nyata nih, aliran luar masuk. Bu Gem, jangan buka kaget-kagetin orang. Aduh, ampun. Ya saudara ya, profesional dalam segala hal sehingga memacu kita untuk meningkatkan kemampuan. Agar hasilnya dapat kita persembahkan di altar Kristus. Ujung-ujungnya terakhir kita persembahkan di altar Tuhan. Nggak ada lagi saudara. Mulai hari ini kalau saudara merasa darah daging saudara di BPCC, lakukan yang terbaik. Saya kadang-kadang suka malu kalau dengar gereja. Kayak tadi, maaf ya Pak ya, sampai gembala bilang, serius dong, kok sampai dibegituin gitu. Ada yang gak serius sampai di sini gitu. Saya sampai, kayaknya nih orangnya setia gitu. Ayolah serius Bapak Ibu. Enggak, saya yakin gereja gak nuntut apa-apa.
hati berikan kepada Tuhan. Profesional lah, maksudnya bukan mata duitan, profesional. Dalamilah Tuhan serius. Maka hal-hal yang menjadi kebutuhan gereja ini itu akan semakin ringan. Saudara. Kalau orang mengalami Tuhan maka ada perubahan. Roma 12 ayat 1 bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hari ini jelas kita belajar saudara. Sebelum makan tubuh dan darah Kristus, kembali renungkan. Layakkah kau makan tubuh dan darah Kristus kalau hidupmu masih bermusuhan? Saya nggak larang saudara, telan aja nggak apa-apa. Tetapi ada rasa malu sama Tuhan itu penting dalam hidup ini. Karena Tuhan bilang jadikan ini peringatan akanku. Yang sakit sembuh, ya kan? Ya, yang terikat bebas, tapi nggak sedikit yang sakit dan yang mati kalau dianggap enteng perjamuan. Oleh karena itu ini penting buat saudara. Ini kan dia jalannya pelan-pelan tuh pemusik udah naik gitu. Dia emang mesti gue ingetin terus. Dia nggak fokus satu titik, hanya itu titik itu. Dan raih bintang, ya kan? Lihat ada 4 bagian, menghargai udah bunyi keyboardnya. Tadi juga ribet tuh pemain keyboardnya cewek tadi tuh. Nah itu kan ribet kan tuh. Perjanjian, loh naiknya bingung nggak ada tangganya ya kan. Nah, ya dia miring-miring, awas, tabut perjanjian, hangus loh, ayo. Kalau hidup nggak kudus hangus, ya, bingung dia saudara ya. Selalu memberikan yang terbaik, profesional di bidangnya saudara ya. Saya percaya kita akan ketemu lagi, nanti saya kongko dulu sama Yusuf. Ya, karena Maria tadi udah datang sama Yusuf. Bener Bu, kaget saya pikir pakai selendang tutup muka, siapa? Kan kita juga biar pendeta ngeri juga ya nggak. Kalau meledak kan metong kita semua sekeluarga. Ya biarlah 3 hal ini menjadi renungan buat kita ya. Saudara hargai diri sendiri dan sesama seperti kita menghargai Tuhan. Lalu kemudian jadilah orang Kristen yang serius, memenuhi hati dengan sukacita, doa dan bersyukur, dan pada akhirnya beri yang terbaik. Jadilah profesional di bidang saudara. Kalau kau pinter nyanyi, nyanyi yang serius. Pinter main musik, serius. Mau melayani jadi konselor yang serius. Supaya tidak sia-sia hidup ini. Percaya Tuhan sudah berikan kepada saudara minimal 1 kemampuan yang tidak dimiliki sama dengan kita. Supaya kita bisa saling menopang dalam pelayanan. Gitu dong, berarti udah selesai kalau udah bunyi. Gue lihat dia bunyi keyboard ada 2. Kaya dong nih gereja. Ya kan? Kemarin saya gereja cuma 1 keyboard. Ya. Ini pinjem atau punya sendiri? Punya sendiri. Kalau gereja juga nggak punya, ini punya kamu, ya kamu kasih lah. Soalnya mukanya muka sanggup beli lagi nih. Ya bayangin kepala nggak pecah aja diikat, ya kan? Oke, tos dulu tos. Oke, hidup ini. Ya, mari sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersama di dalamku. Di dalam. Jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih sungguh lagi katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Bersamaku di dalamku. Di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Musik main dengan lembut. Saudara, hari ini kita belajar 3 prinsip sederhana. Mulailah menghargai diri sendiri. Menghargai sesama kita seperti kita menghargai Tuhan. Mulailah jadi orang Kristen yang dipenuhi hati yang bersukacita. Yang memiliki hati rindu terus berdoa. Dan mengungkapkannya dengan ucapan syukur kepada setiap orang yang melihat kehidupan kita. Maka orang itu pasti memuliakan Tuhan. Terlebih ketika kita selalu memberikan yang terbaik. Jadilah profesional di bidangmu masing-masing. Nggak tahu saya, saudara punya kelebihan apa.
Buat kelebihanmu benar-benar kau pahami. Sehingga waktu kau bekerja di kantor, kau ada di gereja di tempat ini, kau punya kualitas yang sama. Bahkan hasil dari gereja ini menjadi berkat di mana kau bekerja. Dan jangan pernah pisahkan sekuler dengan rohani. Maka sesungguhnya kau belum mengalami Tuhan. Seorang yang bertobat dimanapun dia berada, maka dia akan selalu menyembah Tuhan dari cara hidupnya. Kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa, katakan, Tuhan, aku tahu aku punya kesalahan, selama ini aku membeda-bedakan. Tapi hari ini Tuhan bicara. Tuhan dengan tegas mengatakan, tidak ada sekuler, tidak ada rohani. Yang ada adalah memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Firman Tuhan dengan jelas berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Ini seperti untuk Tuhan. Kalau itu keberanianmu untuk lakukan setelah pulang ibadah ini, kau boleh berdoa secara pribadi. Karena saya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk saudara dan saya melakukan ini. Terima kasih Bapak. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengakui kami salah selama ini. Tapi hari ini menjadi lompatan sejarah kehidupan kami. Bahkan setelah kami buat komitmen mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, kami digenapi dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara, tapi firman Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kami. Setiap kau yang menerima kebenaran firman Tuhan, biarkan dia bertindak sebebas-bebasnya dalam hidupmu. Karena Alkitab menulis dengan jelas, firman yang masuk dalam hidupmu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan seperti apa yang Tuhan perintahkan dan pasti berhasil. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku pandang salibmu, ku ingat kasih yang tak terbahagi. Dalam gelap kau terang sinarku, kasih-Mu yang selamatkanku. Kasih sempurna pulihkanku, dan ku serahkan hidupku padamu. Yesus yang pedulikan hidupku, kasih-Mu yang memulihkanku. You are so good, you are so kind, Jesus forever lifted high. You gave it all, you paid the price. Now I will cling to glory. Kita berdiri bersama-sama. Hallelujah, you are faithful. Kau tak pernah tinggalkanku. Hallelujah, I will worship you untuk selama-lamanya. Satu pandang salibmu, ku ingat kasih yang tak berakhir. Dalam gelap kau terang sinarku, kasih-Mu yang selamatkanku. Kasih sempurna pulihkanku, ku serahkan hidupku padamu. Yesus yang pedulikan hidupku,
kasih-Mu yang memulihkanku. You are so good, you are so good, you are so kind. There's no leave behind. You gave it all, you paid the price. Now I will live to glorify. Hallelujah, hallelujah. You are faithful, Kau tak pernah tinggalkanku. Hallelujah, I will worship you untuk selama-lamanya. Hallelujah, hallelujah. You are faithful, Kau tak pernah tinggalkanku. Hallelujah, I will worship you untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi kepadamu, Tuhan kami yang hidup. Tuhan kami percaya Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati setiap daripada kami, setiap keluarga, rumah tangga pekerjaan kami, dimanapun kami melakukan pekerjaan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, dan diberkati bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini Tuhan mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari semua mengangkat tangan bersama-sama, kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus, dalam pernyataan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.